Shalom buat kita semua, selamat sore. Puji Tuhan, kita beri waktu lagi hari ini untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan mulai kebaktian kita sore hari ini. Saya undang kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat sore ini Tuhan. Kau beri kami waktu lagi Tuhan untuk datang ke tempat ini Tuhan, untuk memuji melayani Kau Tuhan. Kami tahu Tuhan kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Kami sudah merasakan berkat-berkat-Mu atas kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa, Kau sungguh baik untuk kami Tuhan. Bapa dalam seluruh kami datang pada sore ini Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik yang ada pada kami kepadamu Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu masuk hadirat-Mu Tuhan. Bapa dalam segala lawat kami sore ini Tuhan yang datang di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mau berdoa kebaikan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Berdaulat atas kebaikan ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menolak segala kuasa-kuasa gelap yang ada di tempat ini menghalangi kami untuk bisa memuji misalkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Tibakan dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus lawat kami sore ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu Kau lebih rindu melawat kami sore ini Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Lawat kami sore ini Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang
kuasa-Mu. Oh, tiada yang tak mungkin Tuhan, bagi-Mu tak ada yang mustahil. Sungguh besar kuasa-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Yesus. Oh, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Glorify your name, glorify your name. Shanamalalabakaralabasu, yekaralabatakanalavasi, shakalawalalabanalamu. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, jamah kami sore ini, jamah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik untuk kami Tuhan. Bapa, dalam surga kami percaya dalam tempat ini Tuhan, 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Kau hadir Tuhan. Bapa, dalam surga kami percaya Kau nyatakan kuasa-Mu tempat ini Tuhan. Kami akan pulang dengan kekuatan daripada Engkau, kelepasan daripada Engkau, kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bila sore ini Tuhan kami bersuka cita Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, kami hanya memandang Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar Tuhan, ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Terus berkati kebaktian sampai pada akhirnya Tuhan, biar nama-Mu saja dipermuliakan. Thank you Lord, kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Happy Sunday everyone. Haleluya. Kita nyatakan bangkit serukan nama Yesus. Come on. Sambil bertangan saudara, kita nyatakan kuasa Tuhan di tempat ini. Haleluya. Thank you Lord. Bangkit serukan nama Yesus. Yes. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yes Lord. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan bangkit, come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan, maju nyatakan kuasanya. Yes Lord. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yes Lord. Maju nyatakan kuasanya. Yes. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus,
Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. One more time, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yes Lord. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita percaya Allah kita sanggup. Amin. Haleluya. Nyanyikan Allah sanggup. Thank you Lord. Yes Lord. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes Lord, kami percaya Kau Allah yang sanggup. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasamu tak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Yes. Yang tak pernah didengar telinga. Oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita mau bersuka dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita katakan hari ini adalah hari yang bersuka cita. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, yes Lord, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka,
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Katakan hari ini, come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, oh bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka, yes, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Mari mulai bagaimana kita bersama Bapak, yuk duduk kembali. Haleluya. Tiba saya akan memberikan persembahan. Saya undang hambanya untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami rasakan sukacita-Mu Tuhan. Seberapapun kami yang hadir, kami tahu hadirat-Mu, sukacita-Mu ada pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus bakar roh kami Tuhan. Kami tidak mau kalah dengan keadaan kami Tuhan. Bila iman kami yang berapi-api itu akan merubah keadaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat berkat-berkat-Mu, kebaikan-Mu, rancangan-rancangan-Mu yang indah yang Kau sediakan untuk kami ke depan ini Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, sebentar kami akan berikan persembahan kami Tuhan. Beritahu pada kami berapa yang harus kami beri Tuhan. Kami ingin setia Tuhan untuk perpuluhan kami, persembahan sulung kami, nazar kami Tuhan. Kami ingin belajar mengembalikan apa yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kau akan buka tingkap-tingkap langit atas kami Tuhan. Kau akan berkati kami Tuhan. Kau berkati keuangan kami Tuhan. Kami tidak akan berkekurangan Tuhan. Karena Kau Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan kami. Bapa dalam surga, kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada setiap kami di tempat ini. Kau berkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya, usaha, studi, apapun yang mereka lakukan, Kau berkati ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada kami saat kami setia Tuhan. Anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta roti. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami memberi bukan karena terpaksa Tuhan, tapi kami berikan sukacita. Kita yang berikan sukacita, katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
Tiba saat kita mendengar firman Tuhan, saya datang tundukkan kepala kita berdoa. Syandala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saja kami di penghujung acara ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan. Kami akan mendengar perkataan-Mu atas kami Tuhan. Bapa dalam surga, bela Kau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Bela hikmat yang dari surga itu ada pada setiap kami di tempat ini Tuhan. Supaya kami tahu dan mengerti apa yang jadi kehendak-Mu atas kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kuasai dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang Kau dari mulutnya berasal dari hati-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan firman-Mu dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada saat kami setia Tuhan, maka kami akan melihat janji-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan untuk bisa menjaga hidup kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa masuk dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati kami sore ini Tuhan. Berkata-katalah pada kami sore ini Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Yes Lord. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Serta bagi berdiri, sama-sama kita nyanyi lagu ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Engkau sungguh ajaib, agung, kudus dan suci. Hadirat urapanmu terus bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih hadiratmu sudah melawat menjamah kami, ya Tuhan. Kini di saatnya kami akan masuk dalam tubuh darah Yesus. Layakan kami, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami sungguh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Mari baik yang ada di streaming maupun di tempat ini, mari saudara, kita akan masuk dalam tubuh dan darah Yesus. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya berbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakan saya, kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus, karena saya percaya lewat darah Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat. Dengan lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, maka aku akan diselamatkan. Dan kami percaya saat kami minum tubuh dan darah-Mu, kuasa, mujizat, kelepasan, berkat akan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Mari saudara, angkat tubuh dan darah Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan saya akan berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang ajaib, agung, kudus dan mulia. Maka dari itu kami menyembah Engkau. Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa kami, mengangkat kutuk kami, menyembuhkan penyakit kami, dan bahkan Kau memberkati seluruh keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak. Maka dari itu kami sangat percaya yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Masing-masing berdoa, minta kepada Tuhan apa menjadi keinginan saudara. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita akan masuk dalam tubuh dan darah Yesus, baik di live streaming maupun di tempat ini. Lakukan dengan sakral di hadapan Tuhan. 1 Korintus 11, 27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah terhadap orang menyucikan dirinya sendiri, dan lalu setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 1 Korintus 11, 23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya, ia mencah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari saudara, angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa tu makan tubuhku, ia tidak akan apa selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10 ayat 8. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju wanawan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak,
tertikam di atas kayu salib. Tubuh saya dibebaskan, terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk bangkrutan, dan juga dibebaskan dari microchip. Saya juga berdoa, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya. Jika shofar dibunyikan di kerajaan surga, kami minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya terangkat bersama-sama dan tidak ada satupun yang tertinggal. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum kenal Tuhan, tolong selamatkanlah mereka. Firman Tuhan berkata, satu orang bertobat seluruh keluarganya akan dipertobatan. Dan jika di dalam ada keluarga saya ada yang suam-suam kuku, Tuhan berikan hati yang baru, roh pikiran yang baru. Takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, kami berdoa untuk suami, istri dan anak-anak kami sehat walafiat, tidak akan sakit-sakit, tidak akan sakit berat, tidak pernah keluar masuk rumah sakit. Dan kami juga berdoa jika kami sudah tua, kami minta ya Tuhan tidak ada utang, sehat walafiat. Kami tidak mau menyusahkan suami, istri, anak-anak kami. Kami mau menjadi berkat bagi seluruh keluarga kami. Maka dari itu kami percaya, kami menganggap indah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya hari ini. Jika ada apapun penyakit, mempercaya, jadilah sesuai dengan imanmu, sembuh dalam nama Yesus. Dan memberkati suami, istri, dan anak-anak saya, serta cucu saya, tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Yesus kami percaya, yang kami angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ini tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan demikian, Tuhan Yesus mengambil cawan sudah ia makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimatakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu menjaga kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita memeras kepada Tuhan Yesus? Ada segala kebajikannya akan kita. Mari angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi, menyerukan nama Tuhan Yesus yang akan menasar kita kepada Tuhan terhadap seluruh umatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru ini yang dimatakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan dengan bilu-bilu Tuhan Yesus, jika engkau sakit hari ini, apapun penyakitmu sembuh oleh darah Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, cancer, liver, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, diabetes, semua kuasa kegelapan, semua virus corona, COVID-19, varian COVID-19, Delta 19, apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya kerjakan, apa yang saya sentuh, apa yang bawa, dalam nama Yesus kudus dan suci, demi nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya. Buah tangannya diberkati, apa yang dilakukannya selalu berhasil. Anak cucuku tidak akan pernah minta-minta. Maka dari itu kami percaya, yang kami angkat ini adalah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, yang suci, yang sudah mati untuk kami di atas kayu salib. Maka dari itu, Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus dan suci. Maka dari itu kami mengangkat ini darah-Mu yang sudah mati di atas kayu salib, ditombak, dihina, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan memberkati seluruh keluarga saya. Dalam nama Yesus saya percaya, kami percaya yang kami angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang kudus, yang suci. Seluruh keluarga saya tidak akan pernah minta-minta sampai ke cucu-cucu kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Dalam nama Yesus, di darah Yesus. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kini tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Kuasai roh kami, hati kami, supaya kami sungguh mengerjakan kebenaran-Mu, Tuhan. Dunia ini tidak ada satupun di aman. Di mana kami tinggal, disitulah kami berkarya. Disitulah kami melakukan sesuatu, apa yang Tuhan suruh, dan kami percaya. Jika Tuhan suruh, maka kami akan melihat penjagaan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-Mu akan terus atas kami. Kuasai roh, tubuh, jiwa, pikiran kami, ya Tuhan. Hanya di bawah naungan kepak Tuhan saya. Hanya di bawah kepak Tuhan saja, maka kami semua aman. Dalam nama Tuhan Yesus. Mau katakan? Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom. God is so good, God is so wonderful. Sorry ya saudara, tambah panas sekali hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kami barusan melakukan perjalanan hampir seminggu, ya. Tuhan itu awesome, luar biasa. Makanya saya selalu mempertahankan ucapan saya dan saya ingat-ingat belajar untuk apa yang sudah saya ucapkan. Membuka gereja bukan hanya menghancurkan orang-orang lain. Membuka gereja bukan menyakitin orang lain. Saudara, saya waktu dalam perjalanan menuju Arizona, sampai beberapa orang, Rudy, you so crazy. Dari perjalanan California sampai ke Arkansas, this is a 20 hours, Rudy. 20 jam hanya untuk 5 orang. Buat saya bukan 50 orang, bro. Buat saya adalah jiwa. Kita buka gereja bukan seperti balik tangan. Begitu buka 20-50 orang, hanya pindahan gereja. Is that alright? Kamu beri-ari atas kesakitan orang lain. Dan one day, Matius 7 ayat 23 akan jadi padamu. Yang Tuhan butuhkan apa? Jiwa. Jiwa yang belum kenal Tuhan. Jiwa yang tidak pernah ke gereja. Jiwa yang hilang. Jiwa yang tidak sungguh-sungguh akan Tuhan. Suatu ketika, apa yang terjadi, saudara? Kita berhenti di Arizona. Di Arizona, istri saya turun bersama Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, ya saya takut salah saudara ya. Saya dikomplain dulu saudara. Dan waktu turun, istrinya Pak Saifuddin bersama istri saya cari tempat toilet. Sesudah itu jam 6, bayangin Topan, harusnya pom bensin itu bisa digunakan 24 hours, betul nggak kira-kira? Itu enggak, mati, bensinnya tinggal liter. Lepas dari itu udah nggak ada bensin lagi, kiri kanannya sudah hutan semuanya. Apa yang terjadi? Udah pokoknya ada tempat toilet, kencinglah di situ saudara. Pertama di situ ada 8 room, ada 8 ruangan. Lalu yang pertama diisi sama istrinya Pak Saifuddin, yang kedua diisi tempat istri saya. Duduk, udah buang air, selesai nih saudara, ya, dah. Nah, waktu dia tutup itu pintu, dia kembali untuk sikat gigi. Nah, tiba-tiba pintu itu nutup dengan sendirinya dengan posisi yang terkunci. Jadi bayangin ini saudara, tidak ada orang, kan dibuka, tiba-tiba nutup sendiri maceklek gitu saudara. Jadi seakan-akan dikunci di dalamnya. Dia bilang, itu ada orang. Ya Bu Ayu, nggak tahu ya, saya nggak perhatiin. Itu saudara. Udah, tinggallah cuek gitu saudara. Selesai sikat gigi nih saudara, tiba-tiba flashnya bunyi sendiri. Jegreng gitu saudara. Ayo lari nggak kira-kira ya? Itu siang bolong loh.
Dan tiba-tiba waktu kita masuk ke mau beli bensin itu kita nunggu pom bensinnya nggak buka-buka lagi saudara. Tidak lama kemudian jam berapa ya? Jam 7:30 baru buka itu bensin. Begitu kita isi bensin, mobilnya tidak bisa di starter, mati semua. Padahal kami dapat mobil yang bagus baru masih 5.000 mil. Mati semua. Dan yang menjadi kaget saya, tiba-tiba badan saya sakit sekali. Dipegang begini dadanya, aduh tulangnya saudara. Saya mikir, Tuhan ini kalau jantung habis. Saya mikir, Tuhan ini sakit banget ini. Darah Yesus. Tiba-tiba istri saya datang, dia berkata, ini mati semua, saya bilang. Itu di sana juga terjadi. Oh setan ya, iya. Ketemu setan saudara. Mau ke Arkansas itu ketemu di Arizona itu sudah ketemu setan. Bayangin saudara. Dia seakan-akan berkata, lu ngapain ke sana? Balik aja, kan masih dekat Arizona. Betul nggak saudara? Nah saya mengatakan buat saudara. Kita ini harus belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau segala sesuatu yang asli belum datang, pasti yang palsu datang dulu. Contoh, kalau di Amerika ada Hermes toh, Hermesnya asli kan? Di Indonesia yang palsu udah beredar tuh. Benar nggak kira-kira? Nah, makanya saya mengatakan buat saudara, hari ini kalau kita menghadapi situasi kondisi seperti sekarang ini misalkan, bensin sudah naik kan? 7, masih kecil topan 7 itu. Benar nggak? Bapak ini ngomong yang benar loh. Kamu mau tahu, ada yang harga lebih mahal. Buka itu di news. Houston sudah $12. Ini live loh. Mana? Sekarang yang salah bukan bensinnya. Saya mau tanya nih, jawab dulu. Karena di pagi itu harus butuh 3-4 kali baru dia ngeh, saudara. Saya di Irfan ini saya hadap tidak sampai 3 kali. Bensin naik jadi hampir 6 ya, betul ya 6 atau 7? Udah sampai 7 belum? Belum, hampir 7, 6,9 something, oke. Yang kedua, food naik semua enggak? Dari mana sudah tahu naik semua? Supermarket naik katanya. Nah kalau saya naik, saya tidak pernah ke supermarket, tapi saya suka jajan top. Pergi ke tempat yang sama, dulu banyak sekali bakminya, satu gunung. Begitu sekarang balik lagi tempat itu, kok saat tinggal half? Loh kemana? Dagingnya banyak, kok tinggal sedikit? Gitu saudara. Nah, gaji naik enggak? Saya mau tanya, gaji naik enggak? Itu luar biasa ibu, nanti dapat bonus dari saya. Nah, kita ini selalu kalau ditanya, bensin naik, food naik, gaji bagus, itu luar biasa. Jangan kita berkata gaji tetap Pak, saudara harus punya iman. Itu hanya masalah money. Saya baru dikirimi saudara, tadi pagi dikirimin sama di elektronik itu semua datanya, karena harus dicek sama CPA, dikurus semua, dikasih tanda. Tandanya sampai kaget, ini tanda apa? Dibilang, dibanding Mei tahun lalu sampai tahun sekarang, income gereja ini up hampir $15,000. Hebat gak Tuhan itu? Dari mana coba? We don't know. Saya hanya mengatakan buat saudara, kalau bensin naik, food naik, gaji, gitu loh. Contoh yang bagus, naik. Oh nanti kamu dapat bonus dari saya ibu kita, ibu koordinator. Ini baru sekali saya baru jawab ini, naik. Kalau yang di pagi, bensin naik, food naik, gaji enggak naik. Ulang lagi sampai 3 kali, food naik, bensin naik, gaji enggak naik, iya enggak naik. Iman kita berkata, enggak naik, ya enggak naik saudara. Masalahnya itu sekarang gimana sih berkat itu bisa mendatangi kita di saat keadaan seperti ini. Bukan hanya itu, keamanan juga harus terjamin. Sekarang banyak penembakan di mana-mana. Betul ya saudara? Saya sudah ngomong buat saudara, karena ini live saya enggak berani. Saya takutnya lahir saya hilang. Karena ini mengangkut di seluruh dunia. Kalau saudara pernah mengikuti inkubasi saya tentang akhir zaman, setiap bulan-bulan ini sama bulan depan, itu pasti akan terjadi. Kalau sudah mau tanya, ini karena ini live, jadi nanti aja diterusin. Kenapa? Itu pasti bakal terjadi.
Tahun yang lampau hal yang sama. Saudara boleh cek, betul nggak kejadiannya sama. Makanya saya mengatakan buat saudara, hari inilah kita butuh Tuhan. Sebagai apa? Payungnya kita. Hari inilah kita butuh Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita. Hari inilah kita butuh Tuhan untuk melihat kuasa dan mujizatnya. Sama setan aja dah kabur, bagaimana mau lihat kuasa dan mujizatnya, saudara. Nah, waktu saya pegang dada saya sakit sekali, saya tidak pernah makan obat selamanya. Karena itu nyetir dan itu masih 1/4 perjalanan ke Arizona. Saya tidak tahu ya, saya nggak suruh saudara ikut-ikut saya. Saya tidak pernah bisa melihat kalau isi nyetir, saya duduk-duduk. Nggak bisa, saudara. Saya yang harus nyetir. Apa yang terjadi, saudara? Saya coba pakai ice hot, tahu ice hot itu yang seperti deodoran itu, digoles-golesin semua sampai panas. Itu sampai benar badan saya. Enggak bergeming, saudara, sakitnya. Enggak hilang. Akhirnya udah nggak tahan, sakit banget. Saya bilang, beli obat Telano, kasih yang 1000 mg, tenggak 2. Tenggak 2. Enggak ada kan biasanya kalau dipakai begitu kan etis sakitnya kurang kan? Iya kan? Itu Telano yang pakai 2. Saya cari Motrin, saya cari ekstra. Untung nggak ada, kalau ada gue tenggak juga itu, saudara. Sakit banget, saudara. Enggak tahan. Saya bilang, wah ini mati di Arizona saya. Tuhan ampunilah dosaku. Saya beneran. Saya ngomong begitu. Saya berdoa di setir mobil. Dan 2 jam kemudian gak ada reaksi apapun. Habis itu sudah, saya bilang gak ada reaksinya sudah. Gak lama kemudian dari perjalanan itu, totally hilang sampai hari ini. Saya mengatakan buat saudara, sampai obatnya itu saya buang di jalan, saudara. Gak ada guna, rugi gua, $20 lagi. Saudara. Mau, saya buang gak ada gunanya, saudara. Nah hari ini saya membuktikan buat saudara, kalau saudara mau hidupmu diangkat Tuhan, saudara mau kau penuh kuasa, ini caranya. Yang harus saudara ikuti sama-sama. Yang pertama, Mazmur 1 ayat 1. Supaya saudara tidak takut dengan keadaan gas naik. Belum seperti Houston 12. Kenapa saya tahu? Itu tadi jemaat berkata, Pak, masih $7 masih enak. Kenapa kok bisa enak? Houston itu 12. Saya ada buktinya tuh, ada di news. Wah, hebat juga saudara ya. Wah, hebat. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak apa? Berjalan menurut satu yang Tuhan inginkan basic kita. Saudara bisa lihat mujizat, saudara lihat anugerah Tuhan, saudara bisa mengusir setan, saudara bisa melihat segala sesuatu yang dimana saudara inginkan terjadi dalam hidupmu. Janganlah jadi orang fasik. Dan jangan minta kepada orang nasihat orang fasik. Itu ayatnya. Kenapa? Orang fasik tidak akan pernah diberkati Tuhan. Kalau saudara mengerti dan paham benar saudara akan ayat ini, maka saudara akan tahu dan saudara akan mengerti bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu sungguh ya dan amin. Supaya saudara belajar apa yang dikatakan firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Ya, makanya saya mengajak saudara hari ini untuk mengerti, janganlah kamu, dikatakan apa saudara? Janganlah kamu minta apa? Nasihat kepada orang fasik. Makanya saya mengatakan buat saudara, kalau saudara minta nasihat orang fasik, nah itu akan menjadi apa? Bukan menjadi jalan keluar, tetapi akan menjadi kepurukannya saudara. Saudara harus cari apa? Kebenaran firman yang memerdekakan itu dalam hidup saudara. Lah kalau saudara tidak bisa mencari firman dengan baik, kepada siapa saudara harus mengadu? Hanya kepada firman ini, perkataan Tuhan ini. Supaya saudara bisa melihat, karena orang fasik adalah orang yang tidak mempunyai damai sejahteranya Tuhan. Makanya saya mengajak saudara untuk mengerti firman ini, supaya saudara bisa learn, supaya saudara baca, supaya saudara mengerti, supaya saudara mengantisipasi jika terjadi suatu masalah di dalam kehidupan saudara. Ingat, jangan pernah minta nasihat kepada orang fasik. Kalau saudara mau minta nasihat, cari orang yang betul-betul bisa mengangkat iman saudara naik. Yang kedua, ini basicnya. Bagaimana saudara bisa menaikkan berkat Tuhan dalam hidupmu dan bagaimana saudara bisa menguasai keadaan saat-saat yang sulit. Yang tidak berdiri di jalan orang apa? Berdosa. Kita ini lebih sayang teman daripada sayang firman Tuhan. Kita lebih baik meninggalkan firman Tuhan daripada ditinggalin teman. Saudara zaman sekarang teman itu tidak akan melihat apa-apa dengan saudara. Lu mau mati mau hidup. Paling benar, paling banter gini, kasihan ya. Nolong enggak? Enggak, mau mati aja. Makanya saya mengatakan buat saudara, kalau mau berteman, lihat bagaimana cara dia hidup.
dan tidak berdiri di jalan orang apa? Berdosa. Pak menghakimi kita tidak menghakimi. Tetapi firman Tuhan kalau hidupnya dia tidak benar, hidupnya dia kiri ke kanan, compang camping, buat apa saudara harus berteman? Saudara harus mendoakan saja. That's make sense saudara, itu akan merusak saudara. Karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka dari itu janganlah kita ini melawan firman. Saudara bisa lihat di dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan jelas di tempat itu. Kenapa? Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa setia akan perintah akan mendapat apa? Balasannya. That's exactly. Saudara harus taat akan firman. Jangan takut kehilangan teman. Itu kalau saudara tahu namanya salah satu artis. Dia ngomong luar biasa. Dia ribut tuh sama, kalau nggak salah sama netizen. Dia lebih baik, dia ngomong gini. Lebih baik aku ditinggalkan semua. Tetapi jangan sampai Tuhan meninggalkan aku. Benar. Kalau saudara YouTuber, saudara takut kehilangan netizen. Betul nggak? Karena dia pensupporting. Tapi orang ini enggak. Aku nggak peduli ditinggalkan netizen. Tapi jangan sampai Tuhan meninggalkan aku. That's the point. Begitu juga saudara sama saya. Orang di syuting dan siapa yang bisa melindungi? Paling, ada apa ya? Ada apa paling begitu. Tapi kalau kamu tidak hidup dengan tidak minta nasihat sama orang fasik dan tidak bergaul dengan orang pendosa, waduh, saudara akan melihat hidup kamu akan naik. Kenapa? Nanti saya buktikan. Dan yang tidak duduk dalam apa? Nah, pencemooh, tukang gosip, ngomongin orang kerjanya tiap hari, aduh, bilnya naik, teleponnya up gara-gara ngegosipin orang. Dari pagi sampai malam tidak kerja lagi, lupa. Sipnya masuk jam 7 kelupaan karena gosipnya seru. Loh, kalau nggak percaya tanya orang-orang itu yang terikat sekali dengan film drama Korea. Wah, itu sampai jam-jaman. Apapun dikerjakan lupa, kalau disuruh puasa nggak bisa. Tapi kalau nonton Korea bisa puasa tidak makan tidak minum selama 2 hari, saudara. Kalau ada kasetnya itu, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 10 bisa dilalap dalam 1 hari. Kalau membaca Alkitab mata cepat pedes. Saya mengatakan buat saudara hari ini, ayo belajarlah saudara. Kita ini belajar apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Jangan duduk pada kumpulan pencemooh. Kenapa sih kita tidak mau buka firman? Karena ini saat ini zamannya zaman krusial loh saudara. Benar-benar krusial. Tidak ada orang bisa menyelamatkanmu. Yang bisa menyelamatkanmu ada imanmu kepada Tuhan dan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dengan apa yang kamu lakukan, itulah yang akan bisa memberkati dan mengangkat kau naik. Kenapa? Karena firman berkata jadilah sesuai dengan imanmu. That's it, nggak ada lagi. Nggak ada iman tetangga, nggak ada iman pendeta, nggak ada siapa. Imanmu sendiri. Maka dari itu, kalau saudara sudah mengerti yang pertama, saudara tidak mau minta nasihat orang fasik. Kedua, saudara tidak mau berdiri pada kumpulan berdosa. Dan yang ketiga, tidak kumpulan pencemooh. Maka yang ada di dalam hati dan pikiranmu apa? Melakukan kebenaran firman. Kalau saudara melakukan kebenaran firman, lalu apa yang harus saya buat? Nah, kenapa sekarang semenjak COVID sampai saat ini, begitu banyaknya orang meninggalkan, tetapi kenapa Tuhan memberkati? Ini jawabnya. Yang pertama, Amsal 19 ayat 17. Ini yang akan mengangkat saudara tinggi ke atas. Ya, supaya saudara ngerti nih baik-baik nih. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang apa? Lemah terus ngapain? That's it? No. Memiutangi Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak pernah utang. Ingat baik-baik. Saya ulang. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah ngapain? Berarti saudara mempunyai apa? Hati yang memperhatikan sesamamu. Makanya saudara, sampai orang bingung-bingung. Rudi, diakonia tuh habis. No, tidak ada di gereja. No. Semuanya kemana? Saya kasih ke Murtadin. Saya bantuin orang-orang yang bangun gereja. Orang yang susah saya kasih gereja. Makanya Tuhan membuka mata saya. Jika, ulang nih saudara, hafalin Amsal 19 ayat 17 ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi apa? Tuhan yang membalas apa? Perbuatannya itu. Jadi uang-uang saudara kita pakai untuk apa? Penginjilan hidup mereka. Supaya saudara dinaikkan blessing-nya. Supaya saudara akan menyatakan apa bisa berbuat kuasa lewat apa? Hidupmu dan perkataanmu. Dengan catatan tidak boleh minta nasihat orang fasik.
Jangan berdiri pada orang pendosa dan jangan duduk pada kumpulan pencemooh. Buang itu. Kaset Korea, buang itu. Kaset apa namanya? Drama Chinese, buang. Yang ada drama Yesus. Ada nggak? Ada drama Yesus ada nggak? Pak, mana ada? Saudara. Coba, Pak, masa bener nggak? Saudara, berkali-kali saya khotbah sampai berbusa nih. Never try, never know. Kita aja bilang, buang itu, Pak, sayang Pak, beli mahal-mahal. Ya itu kan kesalahannya kita. Upah dosa itu maut. Jadi apa? Kehilangan duit ya enggak apa-apa. Nanti Tuhan ganti. Tuh, saudara. Waduh, beli daging itu sampai ada orang nyeletuk loh tadi. Waduh, daging aduh tambah naik Pak Rudi. Tambah naik. Buat apa kita hanya bisa mengeluh dan mengeluh tapi tidak ada solusi. Sekarang kita buat solusi. Gimana buat solusinya hari ini? Tuhan kasih basicnya. Jangan minta nasihat orang fasik. Jangan berdiri pada kumpulan pendosa. Dan jangan duduk pada kumpulan penyemooh. Selesai. Kalau kamu basicnya kamu buat, masuk ke step yang kedua. Apa? Yang pertama, belajar memiutangi Tuhan. Dari mana? Diakonia saudara. Di situ Tuhan latih, makanya diakonia kita selalu nol. Sampai ada yang sumbing, ada anak sumbing yang tidak punya biaya. Pakai apa gitu di Indonesia, lupa, nggak bisa nembus. Kita kirim pakai uang diakonia. Dan hari ini rapi. Saya mengatakan buat saudara. Dan tadi berkata, aku sudah dinaikkan pangkatku. Benar itu Pak khotbahnya. Aku naik. Bensin naik, aku cuek aja. Dan saya harap satu ibu ini mau bersaksi yang saya pernah mengatakan buat saudara. Bayangin saudara, naik gajinya tinggi. Dan saya berkata, jangan kamu terima. Itu bukan semuanya dari Tuhan. Enggak diterima. Tadi company yang sama. Dia 3 bulan kemudian, company itu nawarin dia, apa yang kamu effort ke kita, apa yang kamu sodorin ke kita, kita terima. 380.000 is a year. Saya mengatakan buat saudara, belajar basicnya. Kalau orang bisa melakukan, kenapa kita tidak? Perbedaannya apa? Karena kita tidak mau melakukan, karena kita takut. Saudara, jika kamu ingin melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, belajar memiutangi Tuhan. Kalau utang dibayar nggak sih Tuhan? Dibayar kan? Lalu sudah berkata, Tuhan, daganganku sepi. Tuhan ingat, oh ya, kamu sudah mau lakukan. Kan hukum cuma 2. Kalau saudara lihat di Markus 12 ayat 31 itu mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu. Dan kedua, kasihlah sesama manusia. Waktu saudara sudah mengasihi Tuhan, Tuhan sekarang saudara harus melakukan apa? Mengasihi sesama. Waktu saudara melakukan sesuatu pekerjaan yang disuruh firman Tuhan, berarti Tuhan, kamu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan harus apa? Bayar. Karena dia adalah orang yang betul-betul jujur dan tidak pernah berdusta. Apa yang dikatakan pasti dilakukan. Gampang ya saudara? Tapi kenyataannya kita selalu melihat kurang-kurang. Tadi jawabannya Ibu Koordinator. Betul. Food naik. Terus apa lagi bensin? Naik. Gaji? Naik sama. Kita kan butuh kita ini bisa bayar apa? Gas. Kalau naiknya 12, yuk misalkan sudah pergi ke Houston 12. Terus sudah minta naik, hitung dong. Dari gaji saudara 100, masih naiknya 12, kau minta apa? 500, kan naik sama-sama. Pak gila dong Pak naiknya. Lah ini gila, emangnya Tuhan gak bisa buat saudara lebih gila lagi? Makanya manusia itu selalu hidup dengan kenyataan. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan pernah hidup dengan kenyataan. Jangan hidup dengan fakta. Hiduplah dengan kebenaran. Saya mau tanya buat saudara. 5 ketur roti dan 2 ikan bisa memberikan makan berapa? 5.000. Percaya nggak saudara? Duh, kok diam saudara? Percaya nggak? Alkitab itu ngomong begitu, percaya nggak saudara? Saudara bisa ngelakuin nggak? Nah, begitu saudara. Jawabnya jangan. Loh, ini pernah terjadi di Miracle Center. 5 ketur roti dan 2 ikan. Waktu zaman almarhum Pak Rumenser. Itu kita KKR siapa ya saya lupa. Nggak expect begitu banyak orangnya. Paling 25 atau 30. Tiba-tiba yang datang ratusan orang yang KKR. Masanya cuma sedikit. Saya yang ngantri mau ngambil dibilangin, Pak itu sudah mau habis. Yang ngantri gue bilang, banyak.
Tapi heran, yang ngantri itu, saya ngelihat sendiri memang saja dagingnya sudah nggak ada. Hanya kuah aja, orang kan malas kalau kuah aja ngapain. Itu rupanya sampai terakhir, dia ngambil semua sampai habis, masih ada daging. Yang ngomong bukan jemaat Miracle Center loh. Yang ngomong orang luar. Saya lihat itu udah nggak daging, kok masih ada dagingnya. Kenapa? 3 hal, gampang sih firman Tuhan. Loh, Tuhan tuh menciptakan dunia dengan apa? Jadilah petang, jadilah pagi toh. Betul kan saudara? Dengan apa? Your speed. Nah inilah yang harus kau lakukan. Makanya jangan pernah melihat kenyataan. Kalau saya lihat kenyataan, saya akan pulang dari Arizona. Saya akan dadaku sakit banget, nggak tahan ini, nyetir aja nggak tahan. Gemeteran badan saya semua, udah nggak tahan. Makanya kenapa sudah harus menghafal firman Tuhan? Makanya saya bersyukur Tuhan latih yang menghafalkan firman. Seperti Mazmur 40:2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan kekuatan sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Saya hafalin itu. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Jangan juga. Dia dihafalin supaya itu menjadi gairah. Waktu saya ucapkan hal-hal itu seperti Filipi 4 ayat 19. Allah akan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Lama-lama menjadi strong. Sedikit demi sedikit is gone. Sampai saya bisa memberkati. Aduh saudara ngelihat di Arkansas. Mereka kepengen ada gereja. Mereka pengen datang, sekalipun 5 orang. 5-5-nya itu tidak ke gereja sama sekali. Dan 5-5-nya itu bisa dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Saya mengatakan buat saudara, itu namanya pelayanan bos. Penderitaan selalu ada di depan. Kenapa? Karena sesuatu yang besar bakal terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kau lakukan dengan isi, maka akan habis dengan isi. Tapi jika kau lakukan sesuatu dengan ketekunan, dengan keseriusan, maka itu akan langgeng sampai akhir hidup saudara. Amin saudara. Kalau saudara mengerti ini luar biasa. Dan dia mengatakan ayat berikutnya. Yang kedua saudara. 22. Amsal 22. Nah, ini harusnya dihafal nih saudara. Ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan apa? Kehidupan. Ganjaran apa? Kerendahan hati. Jadi jangan mementingkan diri sendiri. Belajarlah saudara mementingkan orang lain. Nanti Tuhan akan mementingkan. Contohnya gini, kalau kamu mau minta si A berubah, yang berubah kita dulu. Saudara mau minta suamimu berubah, saudara sendiri berdiri. Apa saudara sendiri berubah? Jika saudara minta istrimu mau berubah, saudara pun juga suami harus berubah dulu. Begitu saudara, sama. Ini ganjaran kerendahan hati. Jadi ganjaran itu diberikan kepada orang yang rendah hati. Biasanya ganjaran kan hal-hal yang tidak baik, namanya ganjaran. Tetapi ini ganjaran diberikan kepada orang yang rendah hati, takut akan Tuhan. Kenapa? Ada kejayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jelas. Jadi tidak susah dicari sebenarnya. Masih ingat saya pernah khotbah, uang itu punya saya. Kau tariknya. Tarik dengan apa? Kehidupanmu basicnya. Jangan minta nasihat orang fasik. Jangan berdiri pada orang pendosa. Dan jangan duduk pada kumpulan pencem. Kalau itu saudara sudah mempunyai mental saudara, karakter saudara, lalu belajarlah sudah melakukan firman. Makanya barang siapa memutangi yang lemah. Ya, saudara, kalau saudara baca tadi di ayat 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi itu Tuhan. Sedangkan yang kedua, ayat Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang terakhir, Amsal 22 ayat yang ke-9. Hebat banget ini. Orang yang baik hati akan apa? Coba cek dirimu masing-masing, baik hati enggak saudara? Orang yang baik hati akan apa? Akan diberkati. Terus karena ia membagi rezekinya dengan apa? Rezeki. Kadangkala kita nih kalau ada di apa namanya di lampu merah lihat orang masih muda gitu ya, terus kita ngomong begini, hati dah nggak mau memberi. Wah masih muda kok minta-minta, gitu ya saudara ya. Saudara, kamu mau mengutuki dirimu sendiri. Memang kamu tidak mau memberi. Halo. Urusan kita bukan urusan kita memberi terus kita menuntut harus dilakukan. Jangan. Firman Tuhan mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu. Kamu memberi, that's it. Mau diapain bukan urusan you. Halo.
Selalu kita berkata, terlalu berhikmat manusia itu. Wah nanti kok ini pada pelit di mana mau kasih. Males buka kaca, males stop. Saya belajar mengikuti sampai hari ini. Begitu Tuhan berkata, tuh kasih. Saya ada orang yang masih gagah. Nah, dua kasih $20. Nah, man, work man, let's go. Wow, God bless you. Kabur ya. $20 kabur dia orangnya. Langsung pergi kemana-mana. Kenapa? Kita memang mau memberi. Kalau kita memberi, tinggal kita doakan supaya uang itu digunakan dengan baik. Amin, saudara. Jangan kita ngutuki, kita marah. Orang yang menggerutu, orang yang tidak suka rela memberi, tidak akan mendapatkan hasil apapun. That makes sense, saudara. Jangan pakai hikmat yang macam-macam lah, saudara. Gampang banget, saudara. Makanya ayat ini, orang yang baik hati akan diberkati. Kenapa? Membagi rezekinya dengan si miskin. Nah yang terakhir saudara, mari kita ayat yang ke-8-nya. Nah ini, orang yang menabur kecurangan akan menuai apa? Ingat-ingat tuh, jangan curang. Curang itu bisa nipu, curang itu bisa marah, curang itu bisa alasan, curang itu bisa excuse dan lain sebagainya. Jangan curang. Sekali lagi saya katakan, apa yang kamu buat lakukannya dengan sukacita. Amin. Apapun yang kau lakukan jangan sampai ngomel. Lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan karena Tuhan tidak pernah hutang. Dia akan membalas kehidupanmu dan kamu akan melihat kuasa mujizat Tuhan. Orang nangis, orang teriak, kamu akan bersukacita sebab Tuhan selalu bersama dengan saudara. Dia angkat hidupmu tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala, tapi jadilah berkat memberkati banyak orang supaya orang tahu bahwa Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. God is so good, God is wonderful. Haleluya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita tundukkan kepala saudara. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Biar firman ini membuka mata kami. Semua boleh menangis, semua boleh mengeluh, semua boleh teriak, tetapi kami harus hidup takut akan Tuhan. Kami belajar untuk melakukan firman-Mu, taat, tunduk, setia akan firman-Mu. Maka kami akan melihat apapun yang kami lakukan diberkati dan berhasil. Tuhan, Engkau Allah sumber satu-satunya buat kami. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, diberkati orang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman itu menjadi kenyataan, kebenaran terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang kami imani, apa yang kami percaya, betul-betul kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau tidak pernah berdusta. Dan tiba saatnya kami akan memberikan diakonia kami setiap sebulan sekali. Kami memberikan diakonia, supaya diakonia ini terus dipakai untuk pengabaran Injil. Memberkati untuk para penginjil-penginjil, murdadin-murdadin yang menyerahkan hidupnya, mati untuk kebenaran firman Tuhan. Kami ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa, biar setiap penny yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa dan kami ingin memberikan yang terbaik untuk mereka yang membutuhkan. Pembangunan gereja di Sumba, Kalimantan, Papua. Tuhan, biar kasih setia-Mu boleh turun buat gereja-Mu, buat umat-Mu di tempat ini, supaya mereka melihat apa yang mereka lakukan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan untuk diakonia sebulan sekali. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Sebelum kita selesai saudara, ada satu pengumuman yang cukup penting. Kita tolong didoakan supaya kita hari Selasa itu, Selasa minggu depan kita akan pembukaan gereja di Bimon. 1 jam dari tempat kita tinggal, mungkin di sini lebih jauh lagi. Ya, saya lupa ayatnya. Ya, karena satu keluarga ini sulit untuk pergi ke gereja. Ya, kadang hanya omannya saja dan dia mau minta dibuka, dan itu dibuka hari Selasa jam 4 sore. Nah, kenapa saya buka jam 4 sore? Supaya saya tidak mau menyusahkan gereja-gereja lain yang ada. Supaya kalau memang kamu belum punya gereja, kamu akan datang jam 4 sore. Padahal itu waktu-waktunya kerja, bukan saudara? Nah, makanya saya mengatakan buat saudara supaya kita ini melakukan segala sesuatu bukan untuk menyakitin orang. Amin saudara, lakukan sesuatu yang menyenangkan dan menolong orang lain. Alamatnya di 11255 Cody City itu apa? Court, Beaumont, California 92223. Ya, jadi 11255 Cody Court, Beaumont, California 92223. Ya, saya tidak tahu kenapa Tuhan suruh. Dan satu lagi, kalau Tuhan berkenan, kita akan buka di Hawaii. Bingung ya saudara? Saudara bingung, saya aja lebih bingung saudara. Dan banyak orang berkata, Pak, terus gimana dong Pak katanya? Nanti song leadernya kamu tidak usah ngurusin song leadernya, urusannya Tuhan. Gimana singlenya, bagaimana ininya, saya juga nggak tahu. Sama dengan Arkansas, sama dengan Sacramento. Dia jalan tuh buktinya. Bukan jumlahnya, tetapi kita harus cari orang-orang yang belum kenal Tuhan. Karena Tuhan sayang dengan orang-orang. Karena firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata begini, jangan pernah membangun sesuatu yang sudah dibangun orang lain. That's the key. Nanti ayatnya saya kasih untuk minggu 2 minggu lagi. Jelas banget, jangan pernah membangun atas dasar yang sudah dibangun orang lain. Tak boleh. Cari jiwa yang betul-betul belum kenal Tuhan, yang sudah tidak pernah ke gereja, hilang sama sekali. Bukan memindahin dan mengatakan langsung Tuhan memberkati, enggak. Itu bukan cara anak-anak Tuhan. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, rela berkorban, suffer. Kau akan melihat kasih anugerah Tuhan besar dalam hidupmu. Amin saudara. Yang kita cari bukan persembahan, yang kita cari jiwanya. Supaya kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hanya 5 orang loh, 20 jam ke Arkansas. Kami drive, kami rela cari hotel seadanya. Kita nggak butuh. Dan kita berdoa supaya setelah semuanya beres, Tuhan berkati, kita akan buka di Hawaii. Kapan waktunya saya tidak tahu. Kita terus berdoa dan biar kasih karunia Tuhan turun untuk itu. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Kami hanya mau melakukan apa yang Kau mau. Sekalipun kami harus berkorban. Sekalipun kami ada resiko. Tak apa-apa. Yang penting Tuhan bersama kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau resiko jauh lebih berat Tuhan. Dengan kematian-Mu dicambuk, diolok, dihina. Badan muka pun hancur. Bahkan pikul kayu salib jatuh beberapa kali. Tuhan, terima kasih. Selagi kami mau hidup, selama kami masih hidup, bila kami berguna untuk Tuhan. Tidak tidur-tiduran, tidak bekerja dengan seenaknya, menghancurkan orang lain, mematikan orang lain, dan menunggu kematian orang lain. Tuhan, kami mau jadi saat Engkau datang kedua kalinya, Engkau berkata, masihkah dapati iman di bumi? Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang pilihan, bukan panggilan, pilihan. Supaya kami sungguh mengenalkan Tuhan sungguh dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah sampai detik hari ini di tempat ini. Terus kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Kami berdoa, kami berseru siang malam, kami memohon. Biar belas kasihan-Mu boleh turun untuk gereja-Mu di tempat ini. Berkati bangsa Amerika, Indonesia, bangsa Cina, India, Tuhan, dan terlebih lagi bangsa Israel. Biar kasih karunia Tuhan boleh turun atas mereka. Kemurahan Tuhan boleh terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan. Dan berkat-Mu juga tercurah untuk kami semua yang setia sampai detik hari ini. Dan juga yang ada di live streaming. Biar kasih setia Tuhan turun melawat, menjamah, melepaskan dan membebaskan kami. Mari angkat kedua tangan-Mu tinggi ke atas. Amin. Karena apa yang saya katakan. Diberkatilah hidup-Mu.
diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati apa yang kau lakukan, diberkatilah kesehatanmu dengan berlimpah-limpah, dan juga diberkatilah rohmu hari ini, sekarang sampai selama-lamanya, dan juga diberkatilah di restroom yang menyaksikan hari ini. Biar cinta, kasih karunia, anugerah Tuhan turun atas kami semua hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, amin. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. How great Thou art. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kebaktian selesai, silakan duduk. Sampai ketemu di Family Devotion. Tuhan memberkati.